selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabar semua di rumah? Kami percaya semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan selalu semangat ibadah. Nah, pagi ini kakak yakin semua sudah mandi, sudah rapi, dan sudah nggak sabar untuk dengarkan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama dulu. Ayo sama-sama lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata, kita berdoa bersama ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan Yesus selalu menyertai, melindungi, dan menjaga kami semua dimanapun kami berada. Terima kasih hari ini Tuhan berikan kesehatan, sukacita, damai sejahtera. Dan terima kasih juga karena sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Karena itu kiranya Tuhan berkati kami semua, berkati Kak Emi supaya dapat menyampaikan cerita firman Tuhan dengan bahasa yang dimengerti oleh adik-adik. Dan berkati adik-adik di rumah supaya adik-adik dapat fokus, dapat tenang, dapat mendengarkan cerita firman Tuhan, dan dapat diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Emi mau bercerita tentang seorang anak kecil yang Tuhan pakai untuk menolong seorang bapak yang sedang sakit. Gimana ya ceritanya? Yuk kita sama-sama dengarkan. Tuhan memberikan manusia sepasang tangan, di mana pada telapak tangan dan jari-jari terdapat banyak sekali saraf perasa. Kita dapat merasakan sesuatu yang panas, dingin, keras, lembut, dan tajam. Adalah Naaman, panglima Raja Aram. Dia adalah seorang yang sangat disayang oleh tuannya. Tetapi Naaman terkena sakit kusta. Seluruh tubuhnya menjadi putih, mengering, dan kehilangan kemampuan merasakan. Ada seorang gadis kecil yang merupakan pelayan istri Naaman. Ia adalah tawanan perang dari negeri Israel. Dia merasa kasihan terhadap tuannya dan dia berkata kepada istri Naaman, "Sekiranya tuanku pergi kepada nabi yang di Samaria, tentulah nabi itu akan menyembuhkannya dari penyakitnya." Atas izin Raja Aram, maka berangkatlah bapak Naaman dan membawa berbagai persembahan untuk diberikan kepada Nabi Elisa. Maka tibalah mereka di pintu rumah Nabi Elisa. Elisa menyuruh suruhannya kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku pikir nabi itu akan keluar menemui aku dan memanggil nama Tuhan Allahnya sehingga aku bisa sembuh. Tapi ternyata aku cuma disuruh mandi di sungai Yordan sebanyak 7 kali. Kenapa harus di sungai Yordan? Sedangkan di Damsyik banyak sungai yang lebih bersih daripada di Israel." Tetapi pegawainya datang dan berkata, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh hal yang susah kepadamu, pasti Bapak akan melakukannya. Apalagi sekarang ini Bapak hanya disuruh mandi. Maka mandilah Pak supaya Bapak sembuh." Maka pergilah Naaman menuruti perintah Elisa. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan sesuai dengan perkataan Elisa. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi sembuh. Naaman senang sekali dan dia memuji Tuhan Allah Israel. Baik adik-adik, udah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan kan? Melalui seorang gadis kecil, pelayan istri Naaman, Bapak Naaman disembuhkan dan Bapak Naaman mengenal dan mengakui kehebatan Allah. Demikian dengan kita juga semua adik-adik di rumah harus terus hidup takut akan Tuhan. Dengan hidup takut akan Tuhan, maka kita dapat hidup dengan benar. Melalui kita hidup dengan benar, orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita dapat melihat kebaikan Tuhan sehingga mereka dapat mengenal Tuhan. Kak, gimana sih caranya hidup takut Tuhan itu? Hidup benar itu seperti apa sih? Kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan hidup dengan beribadah dengan benar. Jadi nggak usah disuruh sama mama papa lagi baru kita pergi berdoa. Nggak usah diingatkan lagi kita pergi sekolah minggu. Tapi kita punya keinginan sendiri untuk berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah. Dan kita juga harus menghormati orang yang lebih tua.
dan mengasihi teman-teman sekitar kita. Demikian juga adik-adik nggak boleh malu, nggak boleh takut untuk menyaksikan atau menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang di sekitar adik-adik. Dan yang kedua, seorang gadis kecil yang mengasihi dan mau tuannya sembuh. Demikian juga dengan kita harus lebih mengasihi Tuhan. Supaya apa adik-adik? Supaya kita semua dapat belajar untuk mengasihi dan peduli sama orang-orang sekitar kita, mengasihi dan peduli sama teman-teman kita, sehingga kita bisa menolong mereka atau mendoakan mereka. Nah adik-adik, ayat hafalannya dari Mazmur 18 ayat 2. Aku mengasihi Engkau, ya Tuhanku, kekuatanku. Dihafalin ya adik-adik. Nah sekarang kita sama-sama berdoa. Kita mau tutup ibadah kita. Semua di rumah lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami semua sudah dapat mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan tolong adik-adik di rumah, berikan mereka hati yang mengasihi Tuhan, berikan mereka hati yang takut akan Tuhan, sehingga mereka dapat melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Mereka dapat menjadi saksi Tuhan, dapat menjadi orang-orang yang memperkenalkan Tuhan, memperkenalkan kebaikan Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya Tuhan terus tolong adik-adik di rumah selama seminggu ke depan, sertai mereka Tuhan dalam setiap aktivitas dalam persekolahan mereka di rumah. Berikan juga kesehatan, kekuatan terus bagi adik-adik di rumah. Dan kami berdoa Tuhan tolong orang tua supaya orang tua terus dapat membimbing adik-adik, membawa mereka kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dah.